Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mamluatul Inayah dengan NIM 12300220006. Pada praktikum ketujuh ini, saya akan menjelaskan biolistrik. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang biolistrik sel saraf dan jantung. Yang pertama, kita akan membahas tentang saraf. Di pembahasan saraf, yaitu pertama, morfologi saraf. Yang pertama, badan sel. Badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua, dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek, fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lainnya. Yang keempat, ada selaput myelin. Adalah selaput pembungkus neurit. Selaput myelin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen, disebut nodus Ranvier. Selaput myelin ini dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan, mencegah bocornya impuls, serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Yang kelima, sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemuannya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel Schwann berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam, ada nodus Ranvier. Adalah bagian antara dua segmen selubung myelin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Yang ketujuh, sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neurit, setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang akan menghasilkan neurotransmitter. Pembahasan selanjutnya yaitu ada mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif atau lebih positif, dan depolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Perubahan muatan biasanya terjadi karena masuknya ion natrium ke dalam sel.
Meskipun dapat dimediasi oleh masuknya semua jenis kation atau aliran dari semua jenis anion, kebalikan dari depolarisasi disebut hiperpolarisasi. Penggunaan istilah depolarisasi dalam biologi berbeda dari penggunaannya dalam fisika, yang mengacu pada situasi di mana segala bentuk polaritas, yaitu adanya muatan listrik baik positif maupun negatif, berubah menjadi nilai nol. Selanjutnya, mekanisme repolarisasi potensial aksi. Dalam keadaan repolarisasi potensial, membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar, sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya, mekanisme perambatan potensial aksi. Potensial aksi yaitu ada 3. Yang pertama, potensial aksi pertama. Potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Potensial aksi kedua, depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Mendepolarisasi wilayah itu dan mulai potensial aksi kedua. Potensial aksi ketiga merambat secara beruntun saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson itu. Selanjutnya, mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak, atau dengannya melalui motor end plate, pot chorda spinalis, dan 25-2000 serat otot sel yang berhubungan ensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot, serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Pembahasan selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri yang disebut autoritmicity. Pembahasan selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Neuron sangat sensitif terhadap pH dari cairan interstisial di sekitarnya. Contohnya, 1. Kondisi alkalosis akan meningkatkan ekstabilitas suatu neuron. 2. Hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang ketiga, asidosis dapat menurunkan ekstabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Yang keempat, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam 3-5 menit. Pembahasan terakhir dari saraf yaitu mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab
terhadap gerakan tubuh. Gerakan tubuh tersebut terjadi karena proses yang disadari, disebut juga gerak sadar atau gerakan biasa. Sedangkan gerak yang tidak sadar disebut gerak refleks. 1. Alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang untuk diolah saraf motorik efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Contoh gerakan sadar antara lain berjalan, olahraga, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, alur impuls pada gerak refleks. Reseptor menerima rangsangan saraf sensorik interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf motorik efektor. Pembahasan kedua yaitu tentang jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, kematian bisa terjadi. Lantas seperti apa anatomi jantung dan bagaimana mekanisme organ ini dalam tubuh? Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Selanjutnya tentang morfologi jantung. Yang pertama, perikardium. Ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu epikardium atau lapisan terluar, miokardium atau lapisan tengah, dan endokardium atau lapisan dalam. Yang kedua, serambi atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berplot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Yang ketiga ada bilik ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian katup mitral mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kelima ada otot jantung. Merupakan bagian dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung.
yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak berikut dua fase siklus jantung, yaitu sistol jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung, tekanan darah meningkat pada arteri utama selama sistol ventrikel menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan dua angka yang terkait dengan tekanan darah. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Kemudian arteri koroner kiri utama lalu bercabang membentuk arter left anterior descending atau LAD, berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arter left circumflex atau LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AV, berkas HIC, berkas cabang, dan serat Purkinje. Kontraksi jantung yang ritmis bergantung kepada pembentukan dan penjalanan impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi ini. Sistem konduksi ini, jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Sinyal pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikal atau AV. Pembahasan terakhir yaitu tentang perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Perbedaan otot lurik: bentuk panjang silindris. Otot polos gelendong ujung meruncing. Otot jantung panjang silindris bercabang-cabang. Perbedaan jumlah inti sel: otot lurik banyak terletak di tepi sel. Otot polos 1 terletak di tengah sel. Otot jantung banyak terletak di tengah serabut. Perbedaan kerja: otot lurik dipengaruhi kesadaran, otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Perbedaan gerak dan ketahanan: otot lurik cepat dan tepat, tidak teratur dan cepat lelah. Otot polos lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.